Informasi selanjutnya, Saudara. Usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo, sejumlah kementerian langsung melakukan serah terima jabatan hari ini, salah satunya di Kementerian Sosial. Pimpinan Komisi 8 DPR RI, Tri Risma hari ini resmi menjadi Menteri Sosial, menggantikan Muhadjir Effendi yang ditunjuk sebagai Menteri ad interim usai Juliari Batubara tersangkut kasus korupsi dana bantuan sosial. Usai menandatangani berita acara serah terima jabatan, Tri Risma hari ini berpesan kepada jajaran pegawai negeri sipil di Kementerian Sosial agar bekerja untuk kesejahteraan warga. Sementara Menko PMK Muhadjir Effendi memuji sosok Risma yang dianggap sering mengeluarkan kebijakan fenomenal ketika memimpin kota Surabaya. Dengan satu orang maka kita bisa membantu segitu banyak orang. Mungkin bisa sekolah kemudian si anak itu. Sehingga kemudian kalau dia sekolah dia tidak jadi penjambret. Dia tidak perlu nodong karena dia bisa sekolah. Karena dia bisa makan. Jadi yang kita lakukan ini sungguh sangat mulia. Namun tergantung kita. Kalau kita niatnya hanya sekedar oh ya aku bekerja di Kementerian Sosial selesai. Tapi coba kalau kita benar-benar niatkan itu untuk kita bisa membantu, menolong orang lain, maka kita tidak akan pernah berhenti di situ. dalam hal masalah bidang sosial, beliau sangat menguasai masalah karena rekan-rekan wartawan tahu bahwa beliaulah yang sangat fenomenal, yaitu membersihkan Surabaya dari komplek-komplek pelacuran, terutama pelacuran yang terbesar di Asia Tenggara, yaitu Komplek Doli. Dan masih banyak sekali torehan-torehan prestasi beliau, penghargaan formal maupun penghargaan yang informal yang telah diraih. Dan saya berharap banyak dengan kehadiran beliau di Kementerian Sosial ini akan betul-betul memberikan suasana yang lebih baik. Kalau selama ini Kementerian Sosial sudah baik, saya berharap menjadi lebih baik. Putra sulung Tri Risma hari ini, Fuad Bernardi, menyampaikan ungkapan terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo yang mempercayai ibunya menjabat sebagai Menteri Sosial. Sebagai putra, Fuad berharap sang ibu dapat mengemban amanah serta memperbaiki segera data penerima bansos COVID-19 karena banyak yang tidak tepat sasaran. Keluarga menyatakan mendukung Risma sepenuhnya untuk mengemban tugas sebagai Menteri Sosial. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Presiden, Bapak Joko Widodo yang sudah mempercayakan dan memberikan amanah kepada ibu saya, Ibu Tri Risma hari ini untuk menjadi Menteri Sosial, yang mana saya berharap agar penanganan sosial di Indonesia itu bisa diperbaiki, terutama mengenai data sosial penerima bantuan yang perlu ada di Indonesia. Karena saya melihat, kebetulan saya juga merupakan Ketua Karang Taruna Surabaya, dan saya ketika turun ke lapangan banyak mendapati bahwa penerima bantuan dari Kemensos itu banyak tidak tepat sasaran. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menggelar serah terima jabatan Menparekraf dari Wisnu Tama kepada Sandiaga Uno. Dalam acara serah terima jabatan ini, keduanya saling lempar pujian. Wisnu Tama mengingatkan Sandi terkait tantangan mendorong sektor pariwisata hidup kembali pasca COVID-19. Sementara Sandiaga menyebut tetap memerlukan dukungan Wisnu Tama untuk berbagai acara kreatif yang akan dibuat. Sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang baru, Sandiaga menyatakan diberi waktu singkat oleh Presiden Joko Widodo untuk kembali mengembangkan pariwisata Indonesia setelah pandemi COVID-19. Cepat bergerak, saya dikasih waktu yang sangat singkat, 1 tahun, untuk beliau bisa melihat kesiapan destinasi super priority yang 5, tapi dari 360 derajat aspek, yaitu mulai dari
bukan hanya infrastrukturnya, tapi juga dari every single little thing. Dan Pak Presiden itu sangat detail. Dia bilang tari-tariannya, the best of the best, kostumnya, seni budayanya, talentanya, SDM-nya, pelayanannya, dan lain sebagainya. Yang beliau sampaikan pertama. Yang kedua, beliau menyampaikan bahwa calendar of events. Dan ini adalah, mungkin Mas Tama ini adalah the best of the best kalau bicara tentang event. Saya melihat bagaimana beliau mengemas Asian Games. Serah terima jabatan Menteri Perdagangan dari Agus Suparmanto kepada Muhammad Lutfi juga berlangsung hari ini. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut memiliki 3 pekerjaan rumah dari Presiden Joko Widodo. Salah satunya menjaga kestabilan harga dan inflasi, serta adanya bantuan terhadap UMKM. Ini adalah kali kedua Lutfi menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Menteri Perdagangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pak Jokowi pesan 3 hal. Yang pertama adalah menjaga daripada kestabilan harga, terutama inflasi. Yang kedua, beliau titip pesan bahwa mesti adanya dibantunya UMKM, terutama untuk pasar-pasar ekspor diperbaiki strukturnya kalau perlu panggil konsultan daripada Balai Latihan Ekspor. Yang ketiga adalah bagaimana kita menembus pasar-pasar non-tradisional dengan cara perundingan daripada Comprehensive Economic Partnership Agreement. Usai dilantik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono langsung mengadakan rapat dengan para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sakti menyebut akan langsung bekerja, salah satunya berkeliling ke daerah, bertemu langsung dengan nelayan. Saya akan keliling ke seluruh Indonesia untuk bertemu dengan seluruh nelayan. Saya ingin mendengar, ingin belanja masalah terhadap nelayan-nelayan yang ada di Indonesia, apa yang menjadi perhatian mereka dan harapan mereka, saya evaluasi dulu. Salah satunya adalah soal benur. Soal benur akan kita evaluasi ya, karena saya cinta dengan soal keberlanjutan lingkungan. Jadi kalau itu rusak lingkungannya, maka generasi berikut tidak akan bisa mendapat manfaat. Nah itu yang akan. Yakut Khalil Qaumas juga resmi menjabat sebagai Menteri Agama menggantikan Fahrul Razi. Dalam sambutannya, Yakut Khalil berharap ke depan tidak ada diskriminasi antara agama satu dengan yang lain dan Kementerian Agama menjadi kementerian semua agama, bukan hanya satu agama. Semua ada kecuali agama. Itu kata Gus Dur. Ini waktunya Bapak Ibu sekalian kita membuktikan bahwa Kementerian Agama ini bukan hanya Kementerian Agama titik, tapi Kementerian semua agama. Sehingga yang disebut pasar oleh Gus Dur, ya ini, pasar agama-agama ini ada di Kementerian Agama. Tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi, semua agama ada di kementerian ini. Kita tunjukkan kepada publik. Setelah menjabat sebagai Menteri Agama, apa yang menjadi pekerjaan rumah Yakut Khalil Qaumas? Lebih lengkap kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Cindy, selamat sore. Dalam beberapa sambutannya, Yakut Khalil Qaumas, Menteri Agama yang baru, selalu menekankan tentang toleransi antar umat beragama. Anda mencatat apa saja yang menjadi pekerjaan rumah Yakut Khalil sebagai Menteri Agama? Ada 3 poin yang juga pernah disampaikan oleh Yakut Khalil Qaumas kemarin ketika pertama kali dikenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Pertama adalah menjadikan agama sebagai inspirasi bukan aspirasi. Poin ini atau pernyataan ini disampaikan 2 kali oleh Yakut Khalil Qaumas. Pertama ketika kemarin diperkenalkan di Istana Merdeka, kemudian ia sampaikan lagi saat sertijab siang tadi. Ini artinya memang pada poin ini Yakut Khalil Qaumas memang menaruh perhatian. Artinya atau arti dari pernyataan ini adalah Yakut Khalil Qaumas ingin mengembalikan fungsi agama sebagai resolusi konflik bukan sebagai sumber perpecahan. Ia menyampaikan bahwa perlu memupuk toleransi yang dimulai dari Kementerian Agama sendiri baru kemudian disiarkan ke seluruh Indonesia. Dari pernyataan menjadikan agama sebagai inspirasi juga merujuk pada bagaimana tidak lagi menjadikan agama sebagai alat politik untuk menentang pemerintah dan juga merebut kekuasaan, tapi mengembalikan nilai kebaikan dan juga kedamaiannya. Apa saja program ataupun bagaimana nanti implementasi dari poin ini disampaikan oleh Yakut Khalil Qaumas akan di breakdown secepat-cepatnya oleh Kementerian Agama.
Kemudian poin kedua yang juga ia sampaikan adalah bagaimana menyatukan persaudaraan atau persatuan dari sesama umat muslim, sesama warga bangsa dan juga sesama manusia. Sesama umat muslim karena mengingat masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, kemudian sesama warga bangsa ia merujuk pada bagaimana kemerdekaan pada tahun 1945 diraih tidak hanya oleh satu agama tetapi oleh semua agama diperjuangkan sama-sama sehingga tidak ada satu kelompok atau satu agama yang mengklaim memiliki negara, dan juga bagaimana memupuk persatuan antar sesama manusia. Dari dua poin ini bisa ditarik kesimpulan bahwa memang Yakult Kompas menaruh perhatian khusus kepada toleransi ataupun juga terkait kasus intoleransi. Dari data, kalau kita berbicara data dari Komnas HAM, ini bulan lalu sempat disampaikan bahwa terjadi kecenderungan peningkatan kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia setiap tahunnya. Dari 2015 hingga 2018 dicatat setiap tahunnya rata-rata ada 21 kasus, tapi ini juga kemudian meningkat lagi setiap tahunnya, terutama kalau dari Setara Institut disampaikan di tahun pertama masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf terjadi peningkatan, begitu juga dari Kontras ada 48 kasus yang dicatat selama tahun 2020 tersebar di 17 provinsi. Paling banyak di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Dari intoleransi kemudian juga berkembang ke radikalisme yang sebenarnya kalau poin radikalisme ini disinggung juga oleh Menteri Agama periode sebelumnya yaitu Fahrul Razi. Ia pernah menyampaikan bagaimana caranya Kementerian Agama dapat menekan penyebaran radikalisme melalui siar agama. Radikalisme umumnya bermula dari intoleransi yang kemudian berkembang ke ujaran kebencian, kemudian juga ke penghasutan. Dua poin ini yang bisa ditarik dari juga poin yang sudah disampaikan oleh Yakult Kompas. Kemudian juga ada poin pendidikan dan juga haji yang menjadi PR besar dari Kementerian Agama. Riko. Jurnalis Kompas TV di Kementerian Agama, Cindy Permadi.